Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MZF Official. Oke, jadi di video kali ini seperti janji di sebelumnya ya. Jadi di video kali ini aku mau sedikit berbagi pengalaman ya, atau lebih kepada trik dan cara ya, biar supaya kita tuh bisa menjadi seorang fotografer wedding ya. Jadi sini aku bagi pengalaman aku tentang bagaimana awalnya aku menjadi seorang fotografer wedding. Jadi sini aku mau cerita sedikit. Jadi buat teman-teman yang mau mulai gitu atau mau terjun ke dunia fotografi. Jadi di sini aku mau cerita bahwasanya awalnya sih aku tuh pada saat itu membeli kamera itu ya, buat kalian yang baru tahu atau baru bergabung channel ini, aku tuh adalah pengguna kamera Sony Alpha 6000 ya. Dan ini juga direkam pakai kamera Sony Alpha 6000. Di situ aku tuh mau beli kamera untuk nge-YouTube aja sih. Sebenarnya niatnya cuma untuk nge-YouTube aja waktu itu. Cuman lebih ke sana, lebih ke dalamnya lagi, ternyata YouTube tuh menghasilkan nggak terlalu besar banget gitu, nggak sesuai sama harga kameranya gitu. Rasa aku sih gitu waktu itu. Jadi pikir-pikir gimana ya caranya biar supaya kamera ini tuh berfungsi secara maksimal. Jadi aku punya kamera tuh nggak nongkrong gitu aja ditaruh di dalam dry box gitu atau ditaruh dalam mana gitu kan, nggak nganggur. Jadi sambil searching di YouTube dan baca-baca artikel, ketemulah gimana caranya menjadi seorang fotografer tuh. Jadi situ memang benar-benar awalnya tuh memang nekat banget ya. Jadi seorang fotografer itu tentu modalnya besar ya. Yang paling penting tuh pasti kita harus punya kamera ya. Punya kamera, terus kita punya flash itu kan, dan lain sebagainya. Dan di sini tuh aku hanya punya modal kamera Sony Alpha 6000 itu aja. Sebenarnya pilihan untuk membeli kamera Sony Alpha 6000 itu adalah pilihan yang menurut aku tuh tepat banget ya, dimana secara fitur dan keunggulan serta harganya itu udah cocok banget lah di kantong aku tuh, nggak terlalu mahal, terus fungsi dan fiturnya udah kepakai banget gitu ya. Misalnya seperti autofocus yang cepat gitu, aksesoris yang banyak juga gitu, gampang nyarinya gitu kan, lensanya juga banyak dan lain sebagainya. Jadi untungnya aja aku tuh beli kamera Sony Alpha 6000 gitu. Misalnya kalau aku beli brand lain mungkin nggak akan jadi fotografer aku. Kenapa gitu? Karena pada dasarnya pertama kali aku ngejob itu adalah aku ngambil job punya wedding tetangga ya, bisa dibilang seperti itu. Untungnya seperti itu ya. Jadi kita nggak terlalu grogi banget karena job pertama gitu kan. Takut salah atau gimana tuh nggak terlalu grogi banget sih. Dan alhamdulillahnya seperti itu. Jadi aku tuh pakai kamera Sony Alpha 6000 ya, punya aku sendiri tuh. Modal awalku cuman itu aja sih. Modal pertamaku cuman kamera Sony Alpha 6000 aja, tanpa ada apapun. Ada aksesoris apapun, baterai cuma satu juga. Memory card satu, dah gitu aja. Terus sisanya seperti lighting, terus lensa, itu aku dapat sewa gitu. Jadi aku nyewa gitu aja. Ya kita kira-kira aja lah, kira-kira kalau biaya sewa sama biaya foto tuh kita atur sendiri. Usahakan sih kalau buat kita yang baru terjun ke dunia fotografi itu, kita jangan kasih harga yang begitu mahal gitu. Kalau bisa sih agak kurang-kurang sedikit nggak apa-apa sih, karena maksudnya kita agak rugi-rugi sedikit sebenarnya nggak apa juga kalau job pertama. Kenapa gitu? Karena kita tuh lagi mencari konsumen, kita lagi cari pelanggan, dan kita usahakan supaya job pertama kita tuh nggak mengecewakan gitu. Jadi orang-orang bakal pakai kita setelah job pertama kita. Karena banyak juga teman-teman bilang bahwasanya job pertama adalah awal dari job-job selanjutnya. Dan sebenarnya ya memang seperti itu, benar juga. Setelah job pertama itu alhamdulillah ada berapa job ke depan aku dapat job lagi gitu. Jadi pertama itu tadi, modal kita pertama ya kita harus punya kamera sih, itu yang paling penting. Kalaupun tambah modal sih kalian bisa sewa juga sih, cuman itu akan terasa begitu berat banget. Nanti ongkos foto kalian, terus biaya sewa dan biaya cetak dan lainnya itu nggak akan dapat di kalian. Jadi kalau modal pertama tuh harus punya kamera dulu. Kalau masalah lensa sama flash tuh bisa kita sewa gitu. Terus kemudian baterai. Untungnya karena baterai cuma satu kan. Sebenarnya kalau untuk wedding, kalau untuk kamera Sony Alpha 6000 tuh baterai satu tuh cukup banget. Karena kalau di wedding itu kan kita ada proses pengantin ganti baju tuh kan. Jadi kalau untuk ganti baju sekitar setengah jam atau 1 jaman, agak lama juga sih biasanya gitu. Itu kesempatan kita untuk ngecas kamera kita sendiri. Tentunya ya terserah sih, kalau kamera Sony Alpha 6000 tuh tinggal dicolok gitu aja sih. Kalau kamera lain nggak tahu juga gitu. Mungkin bakalan agak ribet mungkin atau gimana lah.
Karena pada saat itu memang modalnya memang modal nekat aja ngejob itu, karena disuruh kan, coba deh aku beraniin aja gitu pada saat itu. Ya alhamdulillah ya sampai saat ini ya bagus saja gitu dapat job terus-terusan. Ya terus setelah job pertama itu ya kita mulai nyicil untuk memberi perlengkapan misalnya seperti baterai, kan modal awal tadi adalah kamera kan. Terus kita mulai nyicil beli baterainya satu-satu, baterai, kemudian lighting, terus lensa dan lain sebagainya gitu. Intinya sih usahakan kalau kita ingin terjun ke dunia fotografi kita harus punya kamera. Yang paling penting itu kameranya dulu ya. Kalau masalah dan aksesoris dan lain sebagainya itu masih bisa kita usahakan lah. Karena memang kalau kita bagi yang punya budget yang minim, modal awal yang paling sederhana banget adalah sebuah kamera. Dan aku sendiri sih kalau untuk orang baru yang terjun ke dunia fotografi gitu ya, aku saran sih beli kamera yang murah terus fiturnya juga bagus dan nggak ketinggalan zaman juga. Dan kalau menurut aku sendiri untuk budget yang begitu minim banget tuh Sony Alpha 6000 tuh adalah pilihan yang sangat tepat sekali. Karena apa ya? Karena memang autofocusnya cepat, terus aku tuh cuma pakai kamera satu tuh ya. Jadi untuk mengejar momen tuh kita nggak delay gitu, kita nggak ketinggalan, kita bisa cepat-cepat gitu aja gitu. Ya walaupun kalian sendiri kalian tetap bisa mengejar momen. Terus diimbangi dengan kualitas foto yang bagus juga dan nggak apa ya? Ya pantas aja sih kalau misalnya kita pakai kamera Canon misalnya yang murah anggaplah 1100 atau 1200 itu kalian bakal ngerasain kalian nggak akan bisa mengejar momen cepat banget gitu karena memang kalau DSLR itu kan dia pakai mirror gitu kan, pakai cermin gitu, jadi proses shutter speed itu bakalan lama, proses kita ngambil foto itu bakal nggak secepat kamera mirrorless, apalagi kamera Sony Alpha 6000 kan cepet gitu, itu bagus sih gitu. Dan kalau untuk merek kamera lain aku nggak begitu menguasai jadi nggak tahu karena aku pakai kamera Sony, jadinya aku jabarkannya pakai kamera Sony gitu. Dan intinya mungkin gitu aja sih. Modal pertama itu kamera, terus selanjutnya kalian bisa cicil, terus untuk harga kalian sesuaikan aja. Usahakan kalau job pertama jangan terlalu mahal. Rugi sedikit nggak apa-apa lah. Mungkin untung 200.000, 300.000 udah kemakan sih menurut aku. Karena ngebangun kepercayaan itu sulit banget memang. Kita nggak mungkin nggak seperti ini. Kita ingin menawarkan orang, Mbak, foto itu kan kadang gimana sih, fotografer tuh kalau nawarin foto ke klien tuh agak susah gitu. Karena biasanya fotografer tuh dicari gitu, kayak aku sendiri aku juga nggak pernah tuh nawarkan, bisa nikahnya sama aku aja fotonya, nggak pernah bilang gitu, kecuali temen atau gimana mungkin. Kalau orang lain tuh kadang nggak apa. Tentunya kalau kita secara dunia digital sekarang ini kan, kalau kita mau promosi tentunya kita paling lewat media sosial, akun Instagram, Facebook, dan lain sebagainya gitu. Kalau kita belum ada job satupun gitu, mau kasih harga tinggi itu susah banget, sementara sampel fotonya aja belum ada gitu kan gitu. Kalau misalnya dapat kemarin sama si ini nih harganya segini murah bagus juga seperti itu. Makanya usahakan kalau untuk job pertama usahakan hasilnya maksimal. Jadi untuk kedepannya ya mudah-mudahan lancar lah kayak gitu. Dan mungkin gitu aja sih, atau mungkin kecepatan. Dan aku mau nambahin sedikit sih buat kalian ya yang mau terjun ke dunia fotografi gitu. Intinya kalian harus percaya dan yakin. Kalau bisa walaupun alatnya murah, usahakan fiturnya cukup banget buat kita yang pemula ini. Misalnya ya shutter speed cepat itu penting. Terus pengambilan objek autofocus yang cepat itu juga penting. Dimana kita mengejar momen itu jangan lupa terus latihan juga. Misalnya seperti potret di luar, photoshoot, belajar sama siapa atau mungkin ada adik atau saudara atau pacar untuk difoto kira-kira angle bagus seperti apa gitu. Intinya kalau dalam fotografi itu nggak boleh berhenti belajar gitu, kita nggak boleh berhenti belajar untuk bagaimana sih cara menghasilkan foto yang bagus gitu, bagaimana sih mengatur shutter speed terus ISO biar supaya objek yang kita ambil itu nggak kontras, nggak terlalu gelap dan lain sebagainya seperti itu. Dan mungkin gitu sih, nggak ada yang apa banget sih, intinya kalau kita udah niat semuanya bakal terasa gampang sih, bisa aja. Yang penting jangan pernah berhenti belajar. Terus kalau seandainya ada komunitas tentang dunia perfotografian ya silakan gabung. Gitu aja sih. Dan mungkin gitu aja sih episode pertama ini. Mungkin kalau nanti ada yang nanya tentang yang lain sebagainya, kalian bisa komentar di bawah atau di next video kita akan bahas tentang yang lain ya. Karena memang awalnya seperti itu. Aku sendiri ngejob memang awalnya memang benar nekat ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini lancar terus gitu. Mungkin gitu aja. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran silahkan tinggal komentar. Dan jika kalian suka dengan video jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Jenal dan salam MJF Official.